kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat. Baik, hari ini pertemuan kita akan belajar tentang pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Silahkan persiapkan diri kalian dan jangan lupa tonton sampai habis video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Salam SFD. Baiklah, kita akan masuk tentang pengaruh budaya India, sejarah kelas 10 bersama Ibu RS. Oke, yang pertama. Nah, kalian pasti sudah tahu ini apa. Yang pertama, gambar ini adalah Candi Prambanan. Nah, candi Hindu ini terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Klaten di Jawa Tengah. Nah, gambar yang kedua ini adalah Candi Borobudur. Nah, candi ini terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dari bentuknya, candi ini merupakan candi Buddha. Nah, Candi Prambanan itu adalah candi dari agama Hindu dan Candi Borobudur ini adalah candi dari agama Buddha. Dan dua mahakarya ini merupakan bukti-bukti dari pencapaian dinasti Syailendra. Dan setelah surut dinasti tersebut, pusat kebudayaan dan politiknya pindah ke Jawa bagian timur dan berdirilah Kerajaan Mataram. Nah, selanjutnya di Sumatera, selain dinasti Syailendra itu tadi dengan Kerajaan Mataramnya, di Sumatera sendiri terdapat kerajaan-kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang handal dalam menjalin hubungan dunia internasional melalui jalur perdagangan. Para pedagang datang dari India, Cina, dan daerah Arab. Selanjutnya, jika mengunjungi Candi Prambanan dan Borobudur, kita akan terlihat kisah dalam dunia wayang. Wayang. Nah, tentu kita pasti membayangkan, bukankah wayang itu adalah kebudayaan dari Jawa? Benar, wayang itu kebudayaan dari Jawa. Tapi dari mulai Hindu masuk ke Indonesia, mereka sudah mengenal yang namanya wayang. Nah, melalui wayang, kisah Mahabharata dipentaskan, kisah Bharatayuda, kisah tentang Ramayana, yang dimana seorang pujangga Jawa diperintahkan oleh Jayabaya atau seorang raja untuk menulis cerita itu dalam versi Jawa. Jadi sudah kelihatannya kenapa pakai kebudayaan dari Jawa, yaitu pemakaian wayang. Karena seorang pujangga Jawa itu diperintahkan oleh raja untuk menuliskan cerita dari Mahabharata, cerita Bharatayuda, dan tentang Ramayana dalam versi Jawa. Oke, lalu menjadi pertanyaannya, bagaimanakah agama Hindu dan Buddha dapat masuk ke Kepulauan Indonesia? Melalui jalur apa? Teori yang seperti apa? Kita akan bahas. Oke, yang pertama, bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Kepulauan Indonesia salah satunya adalah bangsa India. Nah, mereka ini datang melalui jalur perdagangan. Nah, melalui jalur perdagangan. Kemudian, barang-barang itu berupa barang komoditas, logam mulia, perhiasan, dan komoditas paling penting yaitu gaharu dan kapur barus. Nah, itulah barang-barang yang diperjualbelikan dari sistem perdagangan yang mereka lakukan. Nah, gaharu dan kapur barus ini merupakan barang pewangi atau sejenis wewangian yang sangat digemari oleh masyarakat. Oke, selanjutnya, tentang setelah budaya India masuk, terjadi sangat banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Apa saja itu? Nah, susunan negara yang amat hierarkis dengan pembagian-pembagian dan fraksi yang sudah digolongkan dan semua bagian diorientasikan ke atas. Artinya, apa? Nah, sang raja dianggap sebagai keturunan dewa. Nah, semua bagian diorientasikan ke atas, yang berarti sang raja itu dianggap sebagai keturunan dewa. Nah, raja dianggap keramat dan puncak dari segala hal dalam negara dan pusat alam semesta.
Kemudian, sistem kemasyarakatan yang dikembangkan oleh bangsa Arya. Nah, sistem kemasyarakatan yang dikembangkan oleh bangsa Arya ini, mereka datang dari India dalam penyebaran agama Hindu bangsa Arya. Oke. Nah, ini dia contoh orang-orang bangsa Arya. Sistem ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kaum Brahmana atau pendeta yang menduduki golongan pertama. Yang kedua, ada kaum kesatria atau kaum bangsawan dan prajurit yang menduduki golongan kedua. Yang ketiga, ada waisya, pedagang dan petani atau yang menduduki pada golongan ketiga. Yang keempat, ada sudra atau rakyat biasa, di mana mereka ini termasuk ke golongan keempat. Nah, 4 golongan ini biasa dinamakan dengan pembagian kasta. Jadi, kalau orang-orang India atau bangsa Hindu itu sangat terkenal dan kental dengan yang namanya kasta. Nah, sudra ini biasanya adalah rakyat biasa di golongan keempat, biasanya dijadikan sebagai seorang budak. Nah, pembagian kasta ini disebut dengan catur warna. Jadi, bisa ya, catur warna itu ada 4, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Oke, selanjutnya awal hubungan dagang antara penduduk Kepulauan Nusantara dan India bertepatan dengan perkembangan pesat dari agama Buddha. Oke, lalu siapakah ini? Iya, agama Buddha pertama kali didirikan dan dicetuskan oleh Siddhartha Gautama, di mana Siddhartha Gautama ini dia bersemedi di bawah pohon dan mulai melihat banyak sekali pencerahan. Nah, 7 ular yang dimaksudkan itu adalah penglihatannya. Nah, Siddhartha Gautama inilah yang disebut dengan Buddha Gautama. Nah, beliau merupakan pendiri dan penyebar agama Buddha dan juga merupakan guru spiritual dari wilayah timur laut di India. Nah, Siddhartha Gautama dan orang-orang yang hendak menyebarkan ajaran agama Buddha sangat tekun dalam menyebarkan ajaran agama Buddha. Dalam penyebarannya, mereka juga sampai ke daerah Cina dengan mendaki gunung Himalaya hingga ke Cina penyebarannya. Nah, selanjutnya, dari penyebaran agama Hindu dan Buddha itu ada beberapa teori dari jalur masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah teori ksatria. Nah, teori ini merupakan peran kaum ksatria atau para prajurit yang diduga melarikan diri dari India untuk mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Nah, selanjutnya ada teori Waisya, di mana teori Waisya ini adalah kaum pedagang yang berlayar untuk berdagang namun sangat bergantung pada keadaan alam. Jika keadaan alam membaik, mereka akan tetap berlayar. Namun, jika keadaan alam tidak baik, mereka akan menetap di suatu wilayah. Nah, suatu wilayah yang mereka menetap itu adalah di Indonesia. Mereka akan menetap sampai cuaca membaik. Nah, dari menetapnya mereka itu dalam waktu yang lama, mereka melakukan perkawinan dengan masyarakat setempat. Sehingga terjadilah akulturasi. Nah, dan penyebaran agama Hindu, Buddha, serta kebudayaan dari India mulai menyebar secara perlahan melalui jalur perdagangan. Yang ketiga ada teori Brahmana. Nah, kaum pendeta ini diundang untuk ke Indonesia untuk upacara keagamaan dalam hal mengangkat status sosial. Nah, mengangkat status sosial siapa? Mengangkat status sosial para petinggi daerah untuk diangkat menjadi kaum ksatria. Jadi, awalnya mereka adalah kaum sudra atau kaum waisya yang diangkat ke kaum ksatria atau kaum bangsawan. Nah, yang teori terakhir ada teori arus balik. Mereka ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri, di mana ada beberapa orang Indonesia yang pergi ke India untuk belajar agama budaya Hindu-Buddha.
Setelah mereka selesai dalam pembelajarannya dan kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan ajaran itu kepada masyarakat. Nah, setelah kita membahas materi kita hari ini, silahkan lengkapi catatan kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal, ya. Dan jangan lupa pula mengerjakan tugasnya. Nah, anakku, dari materi pembelajaran kita hari ini, silahkan kamu refleksikan apa yang bisa kamu tarik ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan lupa, setelah kamu merefleksikannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, refleksi yang paling bagus, Ibu akan like dan akan memberi nilai plus kepada siswa tersebut. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan salam SFD.